Nah, ini nyoba tak pandu ya, tak pandu ini sampai melihatnya dari daily. Kalau melihat di daily ini kan trennya tren kenaikan, ya kan? Yang goal. Nah, trennya tren kenaikan. Akan tetapi kan hari close candlenya minggu lalu itu kan buat resisten atau candle merah. Nah, berarti ada potensi koreksi. Nah, ini harga yang open tadi pagi itu cukup diberi garis saja. Bang, bikin mappingan itu jangan yang rumit-rumit, kamu bikin garis. Terus mapping mapping MA5 10-nya daily. Nah, ini kalau punyanya daily, ini kalau re-entry bisa 3 hari minimal. Nah, terus sampean pindah ke H4. Nah, di H4 ini ada apa? Di H4 ini kan ekstrim TP wajib MHV, tapi belum valid. Nah, belum valid. Jadi ini bacanya kan ekstrim TPW baru di reversal. Ketika ada reversal, pasti akan ada retest. Nah, maka kan candle naik saat ini yang H4 ya. H4 ini H4 yang sekarang jalan ini sampean mapping MA510 sampai shadow yang candle merah. Yang atas kita mau nyari pembalikan, mau nyari pembalikannya. Nggak apa-apa. Nah, terus ini kan kita mau nyari mau ngikut koreksinya ya. Re-entry-nya kan masih jauh ya, kalau daily kan 3 hari, jadi kita mau ngikut koreksi, mau ngikut koreksi ke bawahnya. Nah, kalau udah di mapping situ ataupun mapping bawah yang malu ketemu mid BP ini boleh, tapi kalau kita mengacu pada teknik ya, tekniknya kita entry low BP, top BP, low BP, top BP ini kan ini sudah sampai di top BP, di top BP dan membentuk setup untuk mengambil koreksi. Nah, selanjutnya sampai pindah ke H1. Nah, di H1 ini apa yang berlaku di sini ya? Berlaku di sini nih orang orang geser-geser pindah time frame ini kan mencari ya, analisa ya. Analisa gimana caranya market ini akan naik, gimana caranya mengambil turun gitu kan. Nah, namanya analisa. Dan ketika kita memberikan garis, memberikan mappingan blok tanda-tanda seperti ini kan ini teknik ya. Jadi analisa teknik. Nah, selanjutnya apa? Logika kan, logika akal. Nah, yang dipakai kan itu. Jadi eh, selama kita nggak terpengaruh dengan news itu akal kita akan sehat, selalu sehat. Nah, terus di H1 itu di H1 itu body tertinggi sampean kasih garis lurus. Nah, itu kan ada body tertinggi dua kan, ekstrim. Nah, mm, mm. Nah itu kan, nah itu kan bacanya kan kalau dibaca dari atas, dari apa namanya, dari sini, dari ekstrim. Nah, itu kan top BB ketemu low BB ketemu top BB ketemu low. Nah, ini nanti tuh di H1 ini akan terjadi sideway. Nah, maka top BB, low BB, top BB, low BB ini udah structure ya. Maka ini saya katakan H1 ini sekarang berperan sebagai time frame kecil. Tuh, jadi dia yang akan mengisi, time frame atas. Nah, nanti di sini kan berlaku sideway yang mana sebelumnya ekstrim TP wajib. Nah, itu TP wajibnya itu low BB, terus MHB-nya tetap top BB. Nah, itu nanti kalau turun dia akan membentuk apa? Kan ada setik arah, berarti di mana di low BB kan gitu kan. Jadi kita akan mencari pembalikannya. Mau ngikut dari bawah, kita juga paham ngikut dari bawah ya, B-nya di mana, paham ya B-nya itu kan ketika candle nggak mampu melewati MA5 10 mid BB ini masih dalam tren, kita lebih aman ngikut tren ya, paham kan. Nah, kita ngikut tren boleh, cuman ini aku tak kasih contoh. Nah, kalau sampean itu masalahnya kan entry-nya sell, maka aku di sini aku membuat contoh juga tak entry sell ya. Nah, akan tetapi ini kan tak rekam, jadi nanti buat belajar sampean. Jadi ini entry yang salah.
Itu ya, karena apa? Daily trend dalam kenaikan, H4 kenaikan, H1 kenaikan, akan tetapi entry kita memaksakan diri untuk entry sell. Ini entry yang salah. Itu. Jadi, ini tak kasih contoh, aku di sini juga entry 5 layer. Ini entry yang salah. Nah, kan tetapi kita kan paham, ini kan sudah di level tinggi ya, di atas. Kita nggak boleh berpatokan ini udah level tinggi atau di atas, enggak. Kita mengikut setup. Kita orang teknik ya. Kita orang teknik, ini jangan dilawan. Kita bahasanya kita orang teknik, jadi jangan dilawan. Jadi ketika candle tidak lagi mampu melewati MA5 10 mid BB, itu akan berlaku ke atas gitu. Nah, targetnya mana? Tetap top BB. Maka yang di mapping adalah top BB-nya. Kasih garis di situ kan. Ketika tidak mampu berarti akan koreksi. Nah, jadi yang perlu sampean hafal ya ini ya. MHB yang valid, yang kukuh, yang bisa diambil seperti apa gitu. Makanya saya sampaikan ini sama seperti yang kemarin bahwa kita sell ataupun bid di area mid BB ini mempunyai resiko 50%. Nah, sebaiknya mengikut yang mana? Mengikut tren gitu ya. Daily tren kenaikan, H4 tren kenaikan, H1 tren kenaikan. Nah, atas dasar apa kita mencari sell? Itu ya. Nah, jadi kalau sampean sell itu namanya memotong ya. Dia belum memberikan arah yang di time frame atasnya itu belum ada apa-apa loh ya. Nah, jadi pastikan H4-nya. Nah, ketika sampean setup di H1, ini kan sideway ini pastinya nanti sideway. Nah, kalau sideway itu berarti kan ukurannya top BB, low BB, low BB, top BB gitu. Nah, berarti apa yang ada setup di H4? H4 jelas baru reversal, baru retest naik. Nah, sekarang jadwal entry. Jadwal entry itu kan jam 13.14. Nah, disitulah nanti kita pasti akan ketemu, Mas. Sampean sinkronkan dengan jadwal entry itu. Sampean sinkronkan. Nah, pasti kalau nggak berada di atas, pasti di area re-entry jam 13.14 itu. Nah, nanti boleh diambilnya di mana? Kalau menjadi MHV, kita boleh entry sell di mana take profitnya MA5 10 mid BB. Itu take profit terdekat. Nah, selanjutnya ini akan membahas, karena aku tahu nah, arahmu ini pasti melihat harga sudah tinggi gitu ya. Jadi sampai entry sell kan gitu kan. Tetapi salah. Saya salahkan karena apa? Tren jangan dilawan. Maka ini yang saya bilang jangan melawan arah tren kecuali sampean yang sampean lawan seperti BTC itu daily ekstrim itu re-entry dari time frame besar. Beda. Makanya kenapa saya dari minggu lalu yang live Telegram bilang BTC saya butuh candle kecil walaupun itu saya akan entry sampai sekarang. Jadi udah seminggu kan ya. Entry dari Sabtu lalu atau minggu lalu apa Senin itu kan. Nah, itu jadi kita kita teknik Mas ya. Kita pelajari kita teknik. Jadi jangan melawan diri kita sendiri. Kalau memang kita sudah punya acuan tidak boleh melawan tren, jangan dilawan. Nah, kalau sampean lawan tren, sampean wajib menentukan di mana mau cut loss. Ini H1 ya, kita bicara H1, di mana kita wajib menentukan cut loss. Nah, kalau kita lihat setup pada H1, ada ekstrim, TP wajib, MHV, belum memberikan tanda setik arah. Nah, kalau dibaca pendek, iya. Tapi kalau sampai lihat dari sebelah kiri jauh, nah itu kan ekstrimnya di top BB. TPW-nya di low BB, berarti candle setik arahnya harus di low BB. Gitu. Ya, paham ya? Nah, ini tuh namanya seedway. Seedway membentuk reality time frame besar. Maka nanti ketika dia menunjuk arah candle setik arah atau dikatakan momentum di time frame bawahnya, ini boleh sampai mencari sell. Seperti yang saya katakan, kalau mencari sell M1, M5, M15 wajib ada extreme sell. Apa? Momentum sell. Nah, kalau belum ada jangan. Ini boleh ya di H1 ini sampean melawan arah boleh karena setup yang dari atas ada yang detik arah kuku sell. Contoh ya. Nah, akan tetapi batasan balik dia adalah di top BB. Candle tidak mampu melewati MA5 10
mid BB minimal 3 candle. Nah, ini contoh yang banyak kesamaan. Di sini juga ada kan. Nah, di H1 itu. Nah, jadi entry nggak perlu buru-buru. Sampean kan mau entry sell. Nah, berarti targetnya mah top BB gitu loh. Jadi kalau sampean mau ambil entry di situ, uh, jika yakin mau turun, boleh entry satu layer aja. Nah, ketika nanti di atas memberikan signal tidak lagi mampu membuat momentum, sinkronkan dengan setupnya H4. Di H4 itu ada reversal candle sedang melakukan retest ke atas. Nah, kalau di H4-nya nggak mampu, baru sinkron dengan H1, sama-sama MHV kan, boleh entry sell sampean gitu. Jadi teknik sendiri jangan dilawan. Yang kita pelajari adalah teknik. Teknik di mana entry, di mana konsisten kita buat entry baku. Tapi kalau sampean mempelajari teknik, akan tetapi tekniknya dilawan, salah. Ya. Tren dalam kenaikan H4, H1 daily tren dalam kenaikan sampai weekly. Nah, atas dasar alasan apa? Entry sell. Sellnya berarti hanya koreksi. Jadi kita wajib paham di sini. Nah, ini aku tak beri contoh. Tak beri contoh. Nah, entry sell ini jadi nanti misalkan orang lihat kan, sayanya aja juga entry sell. Bukan begitu. Ini bukan contoh ya. Ini contoh salah. Jadi jangan ditiru. Jadi sampean wajib sabar. Sabar nunggu H4. Gitu kan. Ketika sampean salah entry pada H1, tunggu H4-nya. Berarti di jam 13.14. Kalau punyanya FBS berarti jam 12 udah ganti candle, itu kan. Nah, jadi setelah kita paham di sini salah entry yang seharusnya belum di entry sell, kita sudah masuk entry sell, sampean wajib menentukan cut loss di mana. Nah, ini boleh sampean misalkan margin besar mau menunggu di sini, boleh menunggu apabila candle mampu membuat momentum saat re-entry cut loss. Kalau tidak mau menunggu, ingin di apa namanya lihat di time frame kecil, sampean bisa pindah ke time frame-nya M15. Kalau di M15 membuat momentum, di M15 ini membuat momentum, terus candle melakukan re-entry cut loss, jadi kenanya nggak banyak. Nah, ini nanti sampai simak ulang bahasaku ya. Kalau entry-nya di H1, ya salah entry, sampean kan sekarang ini kan MA510 di breakout di H1. Nah, nah, sampean pantau di M15. Kalau M15 membuat momentum saat re-entry cut loss. Jadi sampean kenanya nanti paling cuma $1, 0, sekian gitu. Nah, jadi kita harus kita harus punya entry-entry baku di mana melakukan cut loss ataupun mau menahan floating. Ya ini kalau marginmu kuat, potensi bakal dijemput juga, gitu, bakal dijemput tapi nanti gitu loh, waktunya nunggu jamnya, bisa nanti di setupnya H4 atau jamnya Eropa ataupun London gitu. Tapi kan lama gitu ya. Terus menjadi panik gitu. Jadi kalau entry salah, ya nanti cara katanya seperti itu. Nah, sekarang kalau kita katakan entry kita benar, nggak bisa ya di M15 di sini jelas di bawah setat dari MHV. MHV membuat candle stick arah kuku B, selanjutnya re-entry, pasti menargetkan momentum. Nah, ini kalau kalau kita ngelihat di M15 jelas banget. Ya. Saya juga memberikan contoh yang salah. Nanti kalau dia membuat momentum re-entry, saya juga akan cut loss gitu. Nah, entryku yang kemarin yang pas limit terus apa itu yang tak tunjuk ini ya udah tak cut loss semua, dalam kerugian ada yang rugi, tapi entry yang dari atas profit. Sebenarnya kalau di total tetap profit. Maka kita memastikannya caranya seperti itu, Mas. Kalau M15 membuat momentum saat re-entry cut loss, kayak gitu. Wajib ini daripada kita nahan mules terlalu lama. Tapi kalau sampean mau menunggu di H1, kalau marginnya besar itu juga nggak apa-apa.
Nah, nunggu apabila terjadi momentum dan saat re-entry sampean cut loss, karena apa? Marginnya besar, marginnya beda dengan kita yang bermain di margin kecil. Kalau kita bermain dengan margin kecil, contoh $50 atau $20, wajib kita segera pindah ke time frame kecil. Salah, ini jelas salah entry-nya. Ya, time frame besar dalam kenaikan, time frame kecil akan membentuk setup pembalikan. Ketika di bawah nggak mampu lagi membuat momentum, berbalik dia, passing dia 100% ke atas, mana top BB. Jadi kalau di M15 membentuk momentum re-entry, cut loss dulu. Nah, nanti di atas tungguin di jam 13.14 ada apa setup H4. Di situ ada reversal, ada retest, mampu nggak itu kan? Di H1-nya membuat momentum lagi. Kalau nggak mampu, turun berarti MHV. MHV level tertingginya entry-nya BBMA. Nah, Kalau kita kalau kita bisa mendetailkan satu-satu ya kayak gitu tadi Mas, cara mendetailkannya. Jadi ketika kita salah entry, kita tetapkan mau cut loss di mana, nggak perlu pasang SM. Itu pun marginnya sampean pun misalkan itu nggak di cut loss pun nggak apa-apa. Cuma sampean lihatnya merah. Lah nanti kalau sampai di atas, sampai di atas, jadi ini hanya untuk membedakan saja, contoh untuk membedakan salah segera cut loss gitu. Nah, ini udah structure ya, ini teknik. Nah, teknik yang kita pelajari. Kalau kita melawan teknik yang kita pelajari sendiri, habis kita akhirnya nanti nggak percaya diri. Nah, akhirnya ada orang ngomong, nanti ada nanti malam ada news, sampean nggak percaya itu loh, lagi ke teknik, sampean percaya ke newsnya, itu kan. Nah, ternyata news merubah, nggak bisa begitu, teknik tetap menang, menang tekniknya. Boleh sampai praktekin ya. Dan nanti kalau M15 membuat momentum naik dulu, dia ngejar H4 karena H4 sedang melakukan retest ke atas, jadi candle akan naik gitu. Hmm. Jadi entry H1 H4 ini sangat menghemat waktu. Jadi eh, kita wajib menentukan ya, boleh mau ditentukan di H1 sini boleh Mas, ketika candle membuat momentum saat re-entry akan cut loss, nanti jatuhnya kayak punyaku yang tadi pagi saya buat video set, saya cut loss semua begitu. Nah, contohnya kayak gitu. Ini boleh karena yang membedakan adalah margin. Ketika sampean entry di sini nih sudah mempunyai ketenangan, maksudnya enggak sebentar-sebentar entry. Kalau melihat di H1, jadi mau entry pasti nanti nunggu jam 12. Nah, jam 12 itu kan pergantian candlenya H4. Mampu nggak H4 menghabiskan body tertingginya H4? Mm-mm. Ya ini kan kita bicara gini Mas, kesibukan ya. Kalau memang kita sibuk beraktivitas, ya kita ambil time yang besar. Jadi sampean misalkan ini tadi masuk salah entry kan, udah biarkan, marginmu masih cukup, itu nggak bakalan MC saya jamin. Nggak bakalan, kalau cuma entrymu segitu nggak bakalan MC, saya berani. Nah, ini masalahnya kita bicara bicara teknik gitu. Jadi
Sampai udah entry mengikuti H1 di plotting di bawahnya kemana? Ke H4 itu. Jadi nanti di H4 ada setup apa, itu yang plotting biarkan, nggak usah tambahin mark apa namanya entryan, tunggu close candlenya H4 sampai jam 12 kan. Nanti kalau naik di atas mampu nggak membuat momentum, kalau nggak membuat momentum berarti MHV entry lagi di situ, malah tambahin layernya. Nah, ketika profit dia akan menutup yang di bawah kan, ketika sampai di bawah yang bawah kejemput, yang atas profit. Nggak bisa loss ya kan. Ini teknik yang udah tak uji gitu. Jadi walaupun saya ada 5 layer entry di sini, kita paham di mana cut lossnya. Kalau mau pasang SL di mana? Di atas top BB. Nah, top BB itu kan target kenaikan. Benar kan? Nah, ya top BB target kenaikan, kok dipasang SL ya dimakan gitu ya. Biarkan saja. Yang penting kita paham ada momentum, ada re-entry. Nah, sebelum kita entry, kita kan sudah perhitungkan kalau naik dia buat momentum, kita tunggu re-entry-nya untuk melakukan cut loss. Kecil nanti kenanya gitu. Intinya yang harga open tadi pagi kasih garis dulu, terus nanti close candlenya H4 ini jam 12 ini jatuhnya di mana, mampu nggak dia menghabiskan bodi tertingginya H4. Kalau nggak mampu valid MHV gitu. Intinya MA5 bertemu volume tertinggi itu valid kukuh gitu, boleh entry. Targetnya mana? MA5 10 mid BB. Jadi kalau entry-nya berlayar, nanti pas sampai di MA5 10 bisa di take profit sebagian, selanjutnya take profit di mid BB itu boleh gitu. Jadi entry-nya banyak, akan tetapi take profitnya itu ya jangan dibikin di tempat yang sama, itu dimana kita bisa take profit manual, sudah sampai ada take profit manual, nggak perlu take profit, itu nggak perlu angka, intinya profit diambil lebih dulu. Hmm. Hmm. Salah. Jadi kalau trading tetap mengikuti tren mas ya, tren induknya di mana yang membawa media trennya, terus selanjutnya kita mau mengikut time frame berapa untuk trading hari-hari, itu mengikut time frame-nya H4 ya udah lebih dari cukup. H4 itu apa trennya, itu lebih dari cukup untuk hari-hari itu. Selanjutnya H1 itu kan adiknya itu loh, sebelum ke H4 ya H1. Kalau trennya selaras mas, waduh sampean tantang, sampean ambil reversalnya itu sekali sampean diseret itu bukannya kena SLMC lah, MC ukurannya itu. Iya, jangan dilawan, tren lagi naik sampean lawan MC. Jadi trading itu bahasa yang benar itu. Jadi saya sampaikan jangan melawan arah tren. Itu. Itu kan udah tak jelaskan tadi ya, yang salah entry nanti katanya itu. Ya itu jelas yang kita entry ini melawan. Beda yang saya entry dengan BTC. BTC time frame-nya daily yang membawa media trend jelas. Ketika sudah sampai di bawah dan tidak lagi mampu ke bawah, kita boleh mencari reversal di situ. Makanya seminggu di hold juga nggak apa-apa, nggak ada kekhawatiran. Coba yang punyanya goal ini sampean melawan arah dari kemarin. Contoh sampean entry sell sama karena margin gede, MC lama-lama.
Contoh pada GU lah, GU itu tren lagi naik, di sell, marginmu gede, pasti emosi, sell terus kan, lama-lama apa? MC. Karena apa? Kebawa emosi. Maka seperti yang saya sampaikan, kalau memang salah entry jangan segan untuk makanya ketika entry kita pikirkan ini entry di Geraha 1, nanti katanya di mana, ini kita bikin aturan buat diri kita sendiri, aturan baku. Nggak bakalan mas, mau loss itu nggak bakalan, saya berani jamin itu. Orang kita tahu arah duluan kok, lebih dulu kita ini. Nggak apa-apa, ntar kalau dipantau di H4-nya, kalau H4-nya itu kan marginmu margin gede ya, margin besar. Nanti kalau mau cut loss kan entry-nya di H1, di H1 saja. Nah itu kalau ini sampean ada catatan kecil lah ya, catatan di kertas atau buku ini, pernah misalkan sell di area di sini, terus di bawah naik, turun tak cut loss kerugian, ini nanti itu bisa dijadikan catatan kecil gitu. Jadi kedepannya itu kita nantinya entry-entry enak. Bener nggak apa yang saya sampaikan itu, H1 situasinya kan seperti ini, ke bawah itu akan menjadi top BB, low BB, low BB, top BB, ini akan menjadi pengulangan-pengulangan berulang kali kayak gitu. Ini dicatat aja. Nanti kalau bingung sambil entry itu sampai sambil nonton YouTube, nggak usah ngeliatin kan udah entry, udah lepas, sampai perdalam ilmunya. Video mana yang belum sampai boleh lihat ya. Cara saya itu seperti apa kayak gitu. Jadi ketika nanti misalkan sampai bulan depan atau pengen ketemu aku itu kan udah punya bahan. Nanti apa aja yang mau ditanyain, Mas aku nggak paham di sininya, nggak paham di sininya, ini ngambilnya dari mana, nanti sampean kan udah sebelumnya udah nonton video, jadi tahu gitu kan. Karena videoku itu kan rata-rata sama semua ya, mau tekniknya untuk entry, tekniknya analisa itu sama, hanya yang belum pernah itu kan layernya berapa kan nggak ada yang tahu. Misalnya kayak semalam aku layer BTC segitu cuaca banyak itu nggak ada orang tahu kan. Entry-nya bener sama 0.01, tapi jumlah layernya kan nggak ada orang tahu. Ratusan gitu kan nggak ada orang tahu kan. Nah itu kan ada tekniknya, nah, ada teknik entry ya, strategi entry itu ada. Itu sama sekali belum pernah yang namanya saya buat video gitu. Nah ini kan yang saya buat video ini baru cara menganalisa teknik-tekniknya itu seperti ini. Jadi potensi arah kemana itu kita akan lebih dulu. Kita akan nyaman entry. Walaupun entry kita tinggal kemana, kerja kayak apa, kayak itu sangat nyaman. Saya kalau entry kerja gini kan tak limit gitu kan. Jadi kena ya situ kayak situ kayak gitu kan. Nah tapi kita matengkan dulu setupnya. Kita mau setup di time frame berapa. Kalau time frame besar, oh nyantai. Daily contohnya, setupnya daily itu bisa sebulan, bisa 2 minggu, itu masih berlaku setup gede itu. Setup time frame besar itu perjalanannya panjang. Yang mana? EU. Itu lagi mau naik, lagi mau naik semua, GU juga itu. Pokoknya kalau belum ada setup tuh nggak usah dicari. Uh, kita nggak perlu favorit ke satu pair itu enggak, itu boleh mau nyari forex ataupun kripto itu boleh, yang penting cara setupnya berlakukan sama, cara cari setupnya. Nah ini contoh, kita udah entry di gold ya kan, di H1. Nah, seperti yang tak sampaikan, entry di tengah-tengah itu mempunyai resiko 50%, ini contohnya. Nah kan, nah ini tuh kalau sudah entry salah ya udah kan, kita tinggal nunggu
finish-nya nih, nanti buat momentum enggak, kalau nggak buat momentum berarti potensi masih kecil. Jadi ini kita nggak punya rasa panik. Nah, kalau nggak buat momentum berarti MHV terjemput. Kalau MHV targetnya bisa sampai UBB itu. Nah, kalau sudah entry, sudah jangan ditambah layer, tambah layer, tambah nggak usah. Kan kita entry-nya H1, tungguin close candle-nya H4. Nah, ada apa nanti di H4? Kalau memang kita bisa nambah layer, tambah layer di situ. Kalau belum bisa nambah layer, biarkan dulu. Kita santai, kita tinggal aktivitas apalah, cari setup di buyer lain atau mau lihat-lihat memperdalam goal. Kalau saran saya, kalau pengen cepat itu satu pair aja cukup. Satu pair sampai perdalam setiap hari itu Sabtu Minggu itu buat belajar entry, nggak usah memikirkan profit. Kalau memang cut loss berarti wah entryku salah. Berarti nanti hari Senin tuh nggak bisa saya terapkan itu. Nah, ini Sabtu Minggu buat belajar itu nggak usah nyari profit, nggak apa-apa. Ibaratnya draw aja nggak apa-apa. Nah, akan tetapi ilmu kita semakin berkembang karena kalau Sabtu Minggu itu kan saya kadang-kadang malah mandu kan di grup itu kan mandu. Jangan di sell BTC. Itu kalau orang paham itu kode gitu loh. Ya kok malah di sell begitu profit malah ditunjukin kadang-kadang kan eh, nggak apa-apa itu kan buy atau sell itu ada batasnya itu nggak apa-apa wajib apa namanya iya takutnya kayak gitu itu nggak apa-apa jadi Sabtu Minggu di grup itu kan tak katakan namanya jangan di sell ini karena apa ini setup besar gitu kalau nanti itu naik sekali terjang itu wala basah kencang banget gitu. Jadi entry mana kayak kemarin sampean entry udah nggak usah panik nggak usah lihat time frame kalau udah entry di H1 nggak perlu sampean lihat M15 M5 marginmu cukup itu mau itu lebih dari cukup marginmu itu santai itu. Jadi nggak perlu lihat M5 ini nggak apa pengen nambah tambah di sini itu nggak apa di H1-nya itu. Ya kan perjalanan H1 anggaplah 7-8 jam ke depan itu kan. Entry-nya H4 12 jam ini sampai itu yang ada yang di apa namanya pelajari. Jangan balik lagi ke masa lalu yang main di time-frame kecil tuh. Ayo masa lalu nggak menghasilkan udah lupakan. Nah, itu yang sekarang yang belum pernah sampai pelajari apa kan H1 seperti apa, H4 seperti apa, 7-8 jam yang saya maksud itu hasilnya seperti apa, 12 jam seperti yang saya maksud seperti itu yang sampean perdalam lagi. Jadi ibaratnya naik kelas gitu loh. Yang mana dulu sampean entry malah mengakibatkan loss, buang. Ganti metode baru yang benar-benar baru sampean belum pernah pelajari. Backtest di situ. Hmm. Jadi pengaruh close candle atau enggak ini pengaruh banget. Makanya saya kadang ya enggak kayak gimana ya kalau ngelihat orang ngomong MC atau loss tuh kayak saya itu langsung lemes gitu. Kadang-kadang mau bikin video itu jadi males. Jujur gitu. Dan kemarin kan nggak ada itu malah lihat aduh aku lemes dulu ada itu kan. Itu ya takutnya ada yang MC ya orang naiknya gitu gitu pasangin SL yang saldo kecil itu pasti kenal dong entry 0.01 aja dapat 78 dolar itu kan SL-nya berapa orang pasang SL paling orang pasang SL kan 40 sampai 50 pip bang. Nah, iya kalau saya mas pasang SL segitu mendingan kata pasang SL nah, karena tekniknya jelas yang kita pelajari itu jelas tekniknya itu ada momentum ada re-entry ada candlestick arah ada re-entry jelas. Iya, iya, kita yakin dulu ke teknik gitu loh. Kalau saya bukan orang teknik mungkin ditakut-takutin news. Ada yang komentar kayak kemarin di YouTube komentarnya tanya teknik dipatahkan oleh news. Tar dulu, penurunan di atas 100 pip itu udah entry 0,01 aja udah lebih dari cukup. Gimana yang entry-nya 1 dua lu 100 pip, 100 pip lebih. Cara ngitungnya gimana itu? Kalau kita B nah, MC gitu loh, di bawah turun segitu. Kalau nggak skor jantung, nggak pengen tahu lah.
Apalagi masuk saat news salah arah, yang ngeri ya kalau kita nggak berani masuk news, gampang. Kan newsnya jam 19.30, masuklah di jam 8. Sesuai dengan jadwal yang biasa di-share itu kan jadwal entry nyari jam segini. Santai. Ya. Trading itu kita lakukan setiap hari. Ya, profit tidaklah terlalu besar nggak apa-apa. Kecil akan tetapi setiap hari kumpulkan. Lama-lama kan jadi 100% dari modal. Jadi entry-entry kayak gini tuh santai mas. Pokoknya cara yang tak ajarkan ini ya sebenarnya sangat mudah, santai, terus nggak memikirkan negara lain. Ya kalau negara lain itu perang, doakan sajalah biar nggak terjadi perang, damai, selesai. Ya kan? Nggak ada ngaruh. Semua yang terjadi di market ini ya market ini. Ini program, ini sistem yang sudah diprogram. Mau seperti apa sudah jadi, sudah baku. Kapan ada news? Itu sudah dijadwalkan. Kapan nggak ada news? Sudah dijadwalkan semua. Nah, sekarang kita tinggal mempelajarinya secara berkala. Kalau pengen sekaligus bisa, nggak bisa. Kalau kita itu sambil entry kok. Hmm. Memang kan ya. Kita nyari time frame, kenapa time frame-nya kok dipisah-pisah, ada M1, ada M5, ada M15. Ini kan berarti apa? Paket, jadi dibuat per paket kan ya. Bener lah. Oh ini paketnya M1, ini paketnya M5, paketnya M15, paketnya M30, paketnya H1. Ini paket gitu. Kita yang bisa ikut mau main di mana? Kalau main di H1 ya udah top BB, low BB. Trennya kemana? Selesai. Kalau eh, kalau mau ada orang beradu argumen, saya berani gitu loh. Ini teknik loh. Saya pelajari teknik ini. Saya nggak mengikuti news, nggak mengikuti fundamental lama, sama sekali. Nggak gubris saya itu. Kalau memang jam 19.30 ada news, saya nggak berani masuk. Saya tunggu di jam 8. Setupnya seperti pasti mengikut setup. Ya itu kan super santai kan. Nah ini contoh misalkan sampean entry di H1, sampean lihat M1, lihat M5, panik sampean. Hmm. Nggak bisa, kalau sudah H1 itu udah time frame di bawahnya akan mengikut H1. Jadi semua yang di bawah sampean entry di H1, M30, M15 sampai M1 itu isinya dia akan ke top BB, low BB, top BB, low BB. Itu berulang kali. Itulah teknik gitu. Nah, ya. Oke, oke. Ya wes, gitu dulu ya, makasih ya. Yuk, yuk sama-sama.